Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Aribiah Maula dari semester 1 Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi kelas A. Di sini saya akan menjabarkan terkait soal dan jawaban UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal yang pertama yaitu jelaskan hubungan antara mahasiswa dengan kreativitas menulis dan gambarkan dengan contohnya. Mahasiswa dan kegiatan kreativitas menulis merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena mahasiswa merupakan individu yang setiap harinya bergelut dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan jurusan keilmuan yang diambilnya. Melalui proses perkuliahan tersebut, mahasiswa mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas. Ilmu pengetahuan yang luas itu menjadikan mahasiswa dapat kritis dalam melihat fenomena. Kekritisan itulah yang mahasiswa bisa dalam kegiatan kehidupan sehari-hari selama perkuliahan bisa tuliskan dalam tugas-tugas perkuliahannya seperti pembuatan makalah, paper, esai, dan lain sebagainya. Karena dengan menulis dapat menunjukkan tingkat kepintaran, kecerdasan, dan kreativitas menulis mahasiswa. Jadi sudah seharusnya mahasiswa memiliki kebiasaan menulis yang baik untuk menunjang perkuliahan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan bukti kreativitas mahasiswa. Contohnya, mahasiswa yang diminta untuk melakukan tugas-tugas penulisan seperti esai, makalah, paper, dan lain sebagainya sebagai bagian dari proses belajarnya. Melalui pengulangan dan praktek penulisannya, mahasiswa dapat menuangkan ide-ide dan gagasan dalam proses penulisan tugas tersebut. Soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian penulisan ilmiah, ilmiah populer, dan sastra, dan berikan contohnya. Pengertian penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah adalah aktivitas kreatif yang dilakukan penulis sebagai subjek dalam mempersepsi objek pada sistem konvensi tertentu. Dalam menuliskannya, subjek meniadakan aspek subjektivitasnya karena tulisan didasarkan pada objektivitas fenomena dan taat pada aturan konvensi yang ada. Contohnya, makalah, kertas kerja, laporan perjalanan, laporan penelitian, tesis, dan disertasi. Pengertian penulisan ilmiah populer. Penulisan ilmiah populer diadopsi dari karakteristik penulisan ilmiah dengan sastra. Basis penulisan ilmiah populer adalah aktivitas kreatif penulis sebagai subjek dalam membahas suatu fenomena secara objektif dengan penulisan yang dikreasikan secara subjektif. Contohnya seperti esai, artikel media massa, dan tajuk rencana. Pengertian penulisan sastra. Penulisan sastra merupakan penulisan yang dilakukan oleh subjek atau penulis dalam mempersepsi fenomena dengan menggunakan daya imajinasi penulisnya yang subjektif dan ditulis dengan konvensi tertentu, dengan menekankan imajinasi, daya hayal, dan menginterpretasi sebagai objek. Pengertian penulisan sastra. Penulisan sastra merupakan penulisan yang dilakukan oleh subjek atau penulis dalam mempersepsi fenomena dengan menggunakan daya imajinasi yang subjektif dan ditulis dengan konvensi tertentu dengan menekankan daya hayal, imajinasi, dan interpretasi atas fenomena sebagai objek. Contohnya seperti sajak, gurindam, catatan harian, dongeng, novel, fabel, dan lain sebagainya. Soal nomor 3, jelaskan karakteristik menulis ilmiah, ilmiah populer, dan sastra, dan berikan contohnya. Yang pertama, karakteristik menulis ilmiah. Karakteristik menulis ilmiah yaitu objektif, sistematis, bersudut pandang ilmu pengetahuan, menggunakan metodologi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contohnya, objektif. Data yang digunakan diambil dari hasil survei. B. Sistematis. Penelitian harus memuat pendahuluan, tinjauan pustaka, terus metodologi, hasil, dan kesimpulan. Kemudian yaitu C. Sudut pandang. Jika menulis mengenai tentang ilmu perpustakaan, maka teori yang diambil juga harus sesuai dengan ilmu perpustakaan itu sendiri. 2. Karakteristik ilmiah populer. A. Objektif, karena penulis menulis gagasannya sesuai dengan pengetahuannya sendiri. B. Subjektif, karena data-data yang diambil merupakan data yang konkret sesuai dengan permasalahan yang ada dan disampaikan dengan apa adanya.
Contohnya, objektif, artikel tentang perubahan iklim yang datanya diambil dari NASA dan NOAA, yang keduanya merupakan sesuai dengan fakta dan sumber yang terpercaya. Kemudian selanjutnya yaitu B, menceritakan pengalaman pribadi yang membahas dampak psikologis dari perubahan iklim. 3. Karakteristik sastra. Penulis lebih mengutamakan daya kreasi dan imajinasi. Penulisan sastra juga menciptakan estetika yang memiliki nilai-nilai keindahan yang menyenangkan. Contohnya, sebuah cerpen fantasi yang menciptakan dunia baru dengan makhluk mitologi dan alam yang ajaib. Soal keempat, jelaskan perbedaan dan persamaan penulisan ilmiah, ilmiah populer, dan sastra dengan berikan contohnya. Persamaan, tujuan. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyampaikan ide dan informasi kepada pembaca. Kedua, yaitu penggunaan bahasa. Semuanya menggunakan bahasa untuk menjadi alat komunikasi. Pengaruh. Ketiga, pengaruh. Soal yang keempat, jelaskan persamaan dan perbedaan antara penulisan ilmiah, ilmiah populer, dan sastra. Persamaan, yang pertama tujuan. Ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyampaikan ide dan informasi kepada pembaca. Kedua, penggunaan bahasa. Semuanya menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Ketiga, pengaruh. Dapat memengaruhi perasaan pembaca. Contohnya, ketiganya membahas terkait permasalahan yang sama. Contohnya, ketiganya menceritakan sesuatu yang sama. Seperti contohnya, ketiganya menceritakan suatu permasalahan yang sama. Seperti dengan contoh polusi udara, yang sama-sama ketiganya itu membahas terkait kesehatan yang dipengaruhi oleh polusi udara. Selanjutnya yaitu perbedaan berdasarkan tujuan. Selanjutnya yaitu perbedaan berdasarkan tujuan. Ilmiah lebih menunjukkan penulisan pengetahuan dan objektif. Kemudian ilmiah populer menyederhanakan konsep ilmiah untuk masyarakat umum. Kemudian sastra mengutamakan ide dan emosi. Selanjutnya yaitu berbeda. Selanjutnya yaitu perbedaan berdasarkan tujuan. Penulisan ilmiah menyajikan Selanjutnya yaitu perbedaan berdasarkan tujuan. Ilmiah lebih menyajikan pengetahuan dan analisis. Sastra lebih mengekspresikan ide dan emosi melalui kreativitas. Ilmiah populer menyederhanakan konsep ilmiah untuk masyarakat umum. Kemudian berdasarkan gaya penulisan, sastra lebih ekspresif dan puitis. Ilmiah populer lebih bahasanya menggunakan gaya penulisan yang mudah dipahami dan santai, sedangkan untuk ilmiah lebih Selanjutnya yaitu perbedaan berdasarkan tujuan. Ilmiah lebih menyajikan kepenulisan pengetahuan. Selanjutnya yaitu perbedaan berdasarkan tujuan. Ilmiah lebih menyajikan kepengetahuan dan analisis. Ilmiah populer menyederhanakan konsep ilmiah untuk masyarakat. Sastra mengekspresikan ide dan emosional melalui kreativitas. Berdasarkan gaya penulisan, untuk ilmiah itu fokus dan objektif. Kemudian selanjutnya yaitu gaya penulisan. Untuk ilmiah lebih formal dan objektif. Ilmiah populer lebih santai dan mudah dipahami. Kemudian sastra ekspresif dan kreatif. Selanjutnya yaitu perbedaan berdasarkan tujuan. Ilmiah lebih menyajikan pengetahuan dan analisis. Ilmiah populer menyederhanakan konsep ilmiah untuk masyarakat umum. Sastra mengekspresikan ide dan emosional melalui kreativitas. Kemudian berdasarkan gaya penulisan, ilmiah lebih formal dan objektif. Ilmiah populer gaya penulisannya itu
santai dan mudah dipahami. Kemudian yang terakhir yaitu sastra, ekspresif dan puitis gaya penulisannya.